Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat ya, kita akan menyampaikan khutbah Jumat pada hari ini. Ini saya sudah sampai di Masjid Al-Amman namanya ya. Al-Amman itu dari namanya udah ciri itu adalah kepolisian atau ya. Ini di Polda Bandung. Jadi tadi ceritanya Pak Kapolda itu membisikkan saya, "Ustadz, tolong diajarinlah polisi-polisi saya ini supaya menjadi orang-orang yang amanah, yang baik dan sebagainya." Nah, ini PR-nya nih, bagaimana menyampaikan supaya polisi-polisi mendapat pesan dari Rasulullah. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa karimina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jamaah Masjid Al-Amman Polda Jabar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di penghujung bulan Rajab, bulan di mana junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke muka bumi ini dengan tujuan salah satunya membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang dengan syariat Islam, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terbukti dimanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada, di situ kemuliaan meluas, di situ kemuliaan tertancap. Maka jika Rasulullah berada di lingkungan kita ini, maka kemuliaan pun pasti akan muncul di sini. Tadi Pak Kapolda menyampaikan, tolong sampaikan kepada para polisi, kepada para jamaah untuk berpegang teguh pada kebenaran. Mari kita belajar dari pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah itu datang dengan membawa kebenaran. Surah Muhammad ayat kedua, di mana Allah mengutus Rasulullah untuk menyempurnakan pedoman hidup kita. Jadi ketika Rasulullah itu lahir, Pak, ketika dia masih dalam kandungan, di kandungannya Aminah, bahkan sebelum di kandungan pun Abdullah itu wajahnya bercahaya. Sampai-sampai di zaman itu Abdullah lah yang disangka-sangka akan menjadi nabi terakhir, karena wajahnya mengeluarkan cahaya. Kenapa? Karena ada gen Rasulullah SAW di dalam dirinya. Nanti ketika terjadi malam pertama antara Abdullah ayah Rasulullah SAW dengan Aminah ibundanya, maka pagi harinya reduplah cahaya itu karena sudah menyatu dengan ovarium yang ada di rahim Aminah ibundanya Rasulullah SAW. Maka ketika lahir, cahaya yang muncul, simbol bahwa cahaya ini akan terus bisa menerangi kita semua sampai hari ini, untuk membawa kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran dan kebenaran.
Maka jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah ada di Makkah, Makkah menjadi mulia. Rasulullah berada di Jabal Rahmah, Jabal Rahmah menjadi mulia. Rasulullah meninggal di Madinah, Madinah menjadi sangat mulia. Bukan hanya orang-orangnya yang mulia, tapi tempatnya juga. Tanahnya menjadi mulia. Semua yang berkaitan dengan mulia. Di dalam sebuah keterangan disebutkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, jalan satu-satunya kita untuk bertemu atau melihat Rasulullah adalah lewat mimpi. Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani zahira fa innani la yusabbihuni syaitan." Siapa yang bermimpi bertemu aku, maka sesungguhnya dia telah melihatku secara nyata. Sungguh setan itu tidak bisa menyerupaiku. Ulama-ulama kita itu bermimpi Rasulullah. Mereka mulia karena mimpi Rasulullah. Imam Bukhari bermimpi Rasulullah, Imam Syafi'i bermimpi Rasulullah. Mereka mulia. Berabad telah berlalu kematiannya, tetap ada dalam memori kita kemuliaannya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ini pintu kita. Jika ingin jamaah sekalian ingin mulia juga, maka perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Perbaiki ketakwaan kita agar Allah izinkan, agar mampu mengundang Rasulullah SAW hadir di dalam mimpi, di dalam diri kita, dan kita bertemu. Maka setelah itu kemuliaan akan kita dapatkan. Tetapi jangan bertemu Rasulullah dengan keadaan marah, karena beberapa orang juga diceritakan dipukul, ditempeleng oleh Rasulullah SAW dalam mimpi. Ketika dia terbangun, hitam mukanya. Ini juga tidak kita harapkan. Tetapi petunjuk, pertemuan dalam keadaan bahagialah yang kita miliki, yang kita harapkan. Saya bisa membayangkan jika banyak orang-orang yang bermimpi Rasulullah di Polda ini, maka kebaikan, kemuliaan akan datang kepada Polda ini, di mana kantor ini, lembaga ini adalah lembaga masyarakat, pengayom masyarakat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Bermimpi dengan Rasulullah itu sebetulnya adalah kajian ketakwaan. Kajian ketakwaan itu adalah kajian bagaimana kita melaksanakan Al-Qur'an dan hadis. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan keluar baginya. Maka jika ketakwaan itu terus grafiknya kita tingkatkan, apalagi secara berjamaah, maka solusi-solusi terbaik akan muncul. Solusi dari saya sebagian, dari sini, dan itu menjadi berjamaah. Ketakwaan itu jamaah yang dimuliakan Allah adalah proses menambah terangnya cahaya dari jiwa kita. Jika cahaya Bapak, cahaya saya, cahaya Bapak yang lain, cahayanya Pak Kapolda, cahaya DKM, bersatu menjadi sebuah cahaya yang terang benderang, tidak mungkin kegelapan akan muncul di daerah yang cahayanya sangat terang benderang. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sedikit saja jamaah di khutbah yang kedua ini, Allah dan Rasul saja berselawat kepada Rasulullah. Maka mari kita coba ini, kita berselawat sebanyak mungkin untuk menyatukan spiritualitas kita menjadi sebuah komunitas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa semoga apa yang kita bahas ada manfaatnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli